Ada sebagian kita yang mengalami keluhan berupa benjolan pada kelenjar limfe baik di leher, di ketiak, atau di selangkangan. Nah, sebagian lagi akan merasa ketakutan karena sering sekali keluhan benjolan pada daerah leher itu selalu dikonotasikan dengan kanker atau cancer yang mengalami metastase. Nah, di sini di video ini kita membahas untuk membedakan antara benjolan yang disebabkan karena infeksi dengan benjolan yang disebabkan karena cancer. Walaupun dalam video ini dokter tak mengatakan bahwa dengan mendapatkan ciri-ciri tersebut bahwa itu pasti cancer dan itu pasti infeksi. Karena untuk memastikannya kita membutuhkan alat pemeriksaan tambahan. Nah, bedanya ciri-ciri kelenjar getah bening yang mengalami kanker dengan infeksi itu umumnya memiliki kemiripan. Namun, gejala lainnya bisa saja berbeda. Oleh karena itu penting untuk mengenal ciri-ciri kelenjar getah bening yang bermasalah. Baik disebabkan karena infeksi maupun karena kanker, karena semakin dini kita mengetahui bahwa itu kanker dengan infeksi, semoga penanganannya menjadi jauh lebih baik. Kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limpatik yang berfungsi untuk melawan kuman, melawan virus dan parasit penyebab infeksi. Pembesaran kelenjar limfe atau sistem limpatik juga untuk membasmi sel kanker, menghasilkan zat-zat beracun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kelenjar ini tersebar hampir di seluruh bagian tubuh kita, termasuk yang kita bisa raba di daerah leher, ketiak, dada, dan perut. Meskipun demikian, kelenjar getah bening terkadang dapat mengalami atau terserang penyakit. Secara umum ada dua penyakit yang cukup sering mengenai kelenjar getah bening kita, yaitu adalah infeksi dan kanker. Nah, ciri-ciri kelenjar getah bening yang mengalami infeksi umumnya ditandai dengan apa? Pembengkakan kelenjar getah bening. Hal ini biasanya tampak berupa benjolan di bagian tubuh tertentu. Anggap saja bisa di leher, ketiak maupun selangkangan. Benjolan tersebut bisa teraba lunak dan terasa nyeri ketika disentuh. Gejala-gejala lain yang kadang berhubung tidak langsung di daerah kelenjarnya itu bisa pasiennya mengalami demam, mengalami batuk, sakit tenggorokan, berkeringat di malam hari, mengalami flu berat, dan tubuh terasa lemas. Pembengkakan kelenjar getah bening yang disebabkan oleh infeksi bisa saja disebabkan oleh penyakit tertentu, misalnya ada infeksi di telinga kita, ada infeksi di tenggorokan kita atau yang kita sebut dengan infeksi saluran pernapasan akut, atau bagian dari paru-paru yaitu TBC paru-paru yang mengalami infeksi ke kelenjar atau yang kita sebut dengan TBC kelenjar. Saat infeksi sudah teratasi, benjolan atau pembengkakan kelenjar getah bening ini biasanya akan menghilang. Namun ya, jika walaupun sumber infeksinya sudah hilang, misalnya TBC-nya sudah sembuh, kemudian infeksi telinganya sudah sembuh, tetapi kok benjolannya masih membengkak dan masih terasa nyeri, apalagi keluhannya makin memberat, sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih teliti ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan yang berupa MRI, CT scan, atau melakukan biopsi daripada kelenjar tersebut. Nah, ciri-ciri daripada kelenjar getah bening yang merupakan kanker adalah dapat muncul dari kelenjar itu sendiri atau muncul karena metastase dari kanker di tempat lain ke kelenjar itu. Sehingga kanker biasanya muncul dari kelenjar getah bening yang kita kenal dengan nama limfoma. Nah, limfoma ini memang secara medis dibagi atas dua ya.
antara yang namanya golongan limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin, tetapi biarlah itu nanti dokter yang menentukan. Nah, kita mengetahui apakah ciri-ciri yang lain bahwa kelenjar ini adalah bagian daripada kanker. Pertama, kalau kelenjarnya itu tidak menimbulkan rasa sakit dan terasa keras ketika disentuh. Nah, biasanya ini mengarah ke kanker. Berbeda dengan infeksi yang tadi, lunak dan nyeri. Tapi kalau kanker biasanya keras dan tidak terasa nyeri. Gambaran klinik yang lain, tubuh terasa lemes yang terasanya terus-menerus, kemudian terasa demam, kulit terasa gatal, kemudian sering mengalami keringat di malam hari, sesak napas, dan penurunan berat badan yang tidak jelas. Nah, kanker getah bening ini adalah kondisi yang berbahaya yang perlu penanganan oleh dokter segera. Nah, jika kita mendapatkan ciri-ciri ini, segeralah untuk ke dokter. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ini kanker atau tidak. Biasanya pemeriksaannya dari pengambilan sebagian jaringan kelenjar getah bening ini atau yang disebut dengan biopsi, melakukan pemeriksaan CT scan, atau memeriksakan foto daerah kelenjarnya, misalnya untuk mengetahui apakah ada masalah di paru-paru ya. Kemudian MRI pun bisa dilakukan. Jadi rekan-rekan, jika kita mendapatkan pembengkakan kelenjar leher, mungkin video ini bisa membantu untuk mengarahkan ke arah mana pembengkakan kelenjar getah bening itu. Walaupun video ini nggak bisa membuktikan atau untuk digunakan untuk mendiagnosa, karena kepastian diagnosa itu biasanya melalui pemeriksaan yang jauh lebih teliti. Demikian rekan-rekan, bye.